percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki akhir daripada minggu terakhir bulan Agustus ini. Kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena Dia sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau memuji akan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau datang kepada Dia, kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mohon akan pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memimpin kehidupan kami, memelihara kami, dan Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian kami. Kami mau Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau pimpin Tuhan akan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus memberikan pimpinan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi kami semuanya Tuhan, untuk kami boleh menerima yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita naikkan pujian Tuhan di hadapan Allah kita dengan penuh sukacita. Katakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Come on, sing it. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalan kuasanya.
kuasanya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita. Oh, besarlah Tuhanku, terbukti kuasanya. Dengan pujian ini bersama-sama, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
susah. Yang kami perlu hanya Engkau, Roh Kudus, pribadi yang manis, penolong yang setia yang diberikan oleh Bapakku. Oh, sungguh kami perlu. Naikkan pujian, mari katakan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau, pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimulah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau, pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimulah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Kami perlu Engkau. Sebab kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Engkau. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Oh, bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita hampiri Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita, satukan iman percaya kita dan kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur ya Allah, Kau adalah Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami begitu baik. Kami mendapatkan anugerah-Mu, kami disertai, kami mendapatkan kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa.
Itu semua lebih daripada cukup dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hari kami sampai pada hari Minggu, hari perhentian yang baik ya Tuhan. Dan biar hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan sebagai bekal yang baik dalam kehidupan kami. Berkata-katalah bagi kami ya Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Berkati gereja Tuhan, GBI Jelambar Timur, di bawah pimpinan Ibu Pendeta Poppy ya Tuhan, beserta keluarga dan seluruh hamba Tuhan yang melayani, kiranya kasih Tuhan, rencanamu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu dan pelayanan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang sedang beribadah dan tentunya sedang mencari hadirat Tuhan bersama-sama. Merupakan sebuah sukacita kalau hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Gereja Tuhan GBI Jelambar Timur yang sudah berkenan mengizinkan saya meminjam mimbarnya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran kabar baik untuk kita bersama. Bapak Ibu, tidak ada yang suka dengan yang namanya kekacauan. Tidak ada yang suka saat dia tidak memegang kendali dalam kehidupannya. Semua orang tentu mengharapkan satu bentuk kehidupan yang nyaman, aman, risk free dan problem free, bebas dari resiko dan masalah. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya ada masalah yang Tuhan izinkan untuk datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya karena Tuhan mau mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan berharap kita tumbuh kembang menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mendengar firman saja tapi percaya kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 hingga 17 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terutama hari-hari ini kita gak bisa lagi sombong atau congkak seperti yang firman Tuhan baru saja katakan. Kita harusnya memiliki kedewasaan. Dibutuhkan yang namanya maturity atau kedewasaan untuk membuat kita mampu memahami campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, percaya atau tidak kepada Allah, kita sedang hidup di dalam campur tangan Tuhan. Dan kita gak bisa menghindari itu karena apa? Tuhan kita adalah pencipta. Makanya di antara semua ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi, dibutuhkan yang namanya kedewasaan untuk membuat kita mengerti dengan baik, dengan jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan. There are two types of pain. The one that hurts you and the other that change you. Rasa sakit ada dua, yang satu yang hanya sekedar memberikan rasa sakit, tetapi yang kedua yang mengubahkan kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, semoga semua yang kita alami, semua hal yang kurang nyaman, tapi tetap di bawah kendali Tuhan, tidak hanya membuat kita sekedar sakit saja, tetapi juga membawa perubahan baik dalam kehidupan kita. Makanya seorang Robert Schuller berkata, let your hope and not your hurt that shapes your future. Biarkan pengharapanmu dan bukan rasa sakitmu yang membentuk masa depanmu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan dan biarkan pengharapan itu yang membangun masa depan kita. Kita gak bisa menghindar dari yang namanya kendali penuh Tuhan dalam hidup kita. Pengharapan kita
harusnya lebih kuat dari rasa sakit kita. Dan Bapak Ibu, bukankah Tuhan yang kita sembah itu sebenarnya sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Ibrani 5 ayat yang ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu persis seperti apa kondisi yang kita alami. Dia juga pribadi yang paling tepat, dia pribadi yang paling paham, dia pribadi yang paling mampu, dan sekaligus dia pribadi yang paling siap untuk menolong kehidupan kita. Makanya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita, dia pegang kendali penuh. Percayalah, pengharapanmu tidak akan sia-sia, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu dan dia siap menolong kehidupan kita. Makanya dari itu Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar melihat dari satu kehidupan tokoh di Perjanjian Lama, dan kita mau belajar bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan yang dikendalikan oleh Tuhan kita bisa lepas dari semua masalah dan bahkan kita mengalami hidup yang berkemenangan. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Agak panjang ayatnya, Ayub pasal yang pertama, ayat yang 13 hingga ayat 22. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu tolong perhatikan firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Hari itu iblis berhasil menjalankan terornya kepada hidup Ayub, yang dengan luar biasa oleh bahasa Inggris diterjemahkan sebagai an orchestrated chaos, kekacauan yang terorkestrasi dengan begitu mulus terjadi dalam hidup Ayub hanya dalam hitungan 1 hari saja. Total kekacauan yang terjadi dalam hidup Ayub itu ada 7, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, selain penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita, tidak ada kehidupan yang lebih naas atau yang lebih menyedihkan daripada Ayub ini. Bayangkan Bapak Ibu, kesehatannya, ekonominya, keluarganya, itu diserbu dari segala macam penjuru mata angin. Ayub mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di awal,
Ayub itu bukan berarti sedang di luar dari kendali Tuhan. Tuhan yang memegang kendali kehidupan Ayub. Sekalipun semuanya kacau, sekalipun semuanya begitu menyedihkan, mengerikan, tetap Tuhan pegang kendali, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana kita bisa meniru Ayub supaya tidak hanya Tuhan pegang kendali dalam hidupnya, ada keputusan-keputusan, ada kendali-kendali yang tetap dia bisa ambil, tetap dia miliki untuk mengubahkan hidupnya dari yang kacau jadi dipulihkan luar biasa. Karena sejarah mencatat 42 ayat 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat, 200% dari segala kepunyaannya dahulu, Bapak Ibu. Kita mendapati kenyataan Ayub itu tidak dalam kondisi yang kacau, dia tetap ada dalam satu kondisi total kontrol, kendali penuh, Bapak Ibu. Tidak hanya Tuhan bekerja, kita mau belajar hari ini 3 hal yang tetap Ayub kendalikan supaya hidupnya berubah, menang, dan dipulihkan Tuhan. Mari kita belajar. Yang pertama, kendali apa yang tetap Ayub bisa lakukan? Yang pertama, your attitude determines your gratitude. Sikapmu menentukan pengucapan syukurmu. Ayub bisa pulih karena dia punya satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita sedang mengalami kekacauan, waktu COVID datang, waktu usahamu susah karena PPKM sudah 6 minggu, kalau diperpanjang 7 minggu. Apa yang bisa kita kendalikan? You cannot control the season. Kita gak bisa kontrol musimnya, kita gak bisa kontrol eventnya, tapi kita bisa kontrol sikap kita. Your attitude determines your gratitude. Kalau hari ini kita sedang meminta Tuhan melakukan terobosan dalam hidup kita, it's all started with an attitude of gratitude. Because of what? Your gratitude move the hands of God. Sikapmu menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja dan mengubahkan hidupmu. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari semua meninggal anaknya, anak buahnya, lembunya, ontaknya meninggal semua, dia masih tetap bisa memuji Tuhannya. Ayub sadar kalau semua keadaan sudah terjadi, jadi gak ada gunanya lagi untuk panik, gak ada gunanya lagi untuk marah, gak ada gunanya lagi mengeluh. Ayub sadar bahwa gak ada gunanya lagi bersikap negatif. Marilah mengambil keputusan untuk bersikap positif. Dia ambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhannya, di hadapan istrinya, di hadapan sisa para anak buahnya. Dia ngambil sikap yang terbaik, dia puji Tuhannya. Bapak Ibu, bisakah kita ambil keputusan yang sama di tengah-tengah semua keadaan tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk datang dan menguji iman kita? Dalam kesemuanya itu, ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub membuktikan sikapnya itu muncul bisa benar karena kedewasaannya benar di hadapan Tuhan. Dia matang, Bapak Ibu. Dia bukan dewasa karena dikarbit, dia matang. Makanya dia mampu tetap bersyukur di tengah-tengah semua keadaannya. Hari-hari ini Bapak Ibu kita merayakan kemerdekaan bangsa. Masihkah kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya? Atau malah kita meratapi apa yang tidak kita punya? Kalau kita masih dalam sikap meratapi apa yang tidak kita punya, dan kita malah bukannya bersyukur dengan apa yang kita miliki,
Kita masih mental dijajah Bapak Ibu. Kita masih orang-orang tawanan, kita belum merdeka. Sekalipun bangsa kita sudah 76 tahun merdeka. Tapi apakah mentalmu sudah merdeka atau belum? Bagaimana sikapmu? Karena Bapak Ibu, selalu ada alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Kendali apa yang masih Ayub pegang dalam hidupnya? Yang kedua, your faith determines your fact. Imanmu menentukan fakta kehidupanmu. Bapak Ibu, iman yang kita punya kepada Tuhan, itu yang harusnya menentukan kenyataan hidup kita. Bukan sebaliknya, dan jangan sampai fakta yang ada dalam hidupmu yang malah mendikte imanmu. Ayub tahu keadaan yang dialaminya, dia paham karena anak buahnya sudah mendata dengan jelas apa saja yang hilang, apa saja yang kacau. Tetapi rupanya keadaan tidak mendikte imannya. Tapi imannya yang mendikte keadaan hidupnya. Imannya yang mengatur fakta kehidupannya. Ayub 2 ayat yang ke-10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah, perhatikan Bapak Ibu, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak hanya membuktikan bahwa karakternya benar di hadapan Tuhan, dia sudah matang secara kedewasaan, tapi dia juga membuktikan imannya benar. Dia membuktikan bahwa imannya matang di hadapan Tuhan. He doesn't only have faith, he living a faithful life. Oh, ini beda Bapak Ibu. Dia tidak hanya sekedar punya iman saja, dia membuktikan dia punya hidup yang beriman. Dia mengimani hidupnya. Bapak Ibu, 52 khotbah dalam setahun kalau engkau hanya dengarkan khotbah di gerejamu saja. Itu menambah koleksi dalam perpustakaan iman di otakmu dan di hatimu. Tapi mengubahkan iman yang sudah berubah jadi kata benda di otakmu menjadi kata kerja. From faith become faithful, itu dibutuhkan keputusan. Dibutuhkan kematangan iman, dibutuhkan kematangan kedewasaan. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Supaya kita bisa hidup luar biasa seperti Ayub. Jangan biarkan imanmu didikte oleh kenyataan hidupmu. Your fact determines by your faith. Bagaimana keadaan hidupmu Bapak Ibu hari-hari ini? Waktu engkau mendengar keluargamu ada yang sakit. Waktu engkau mendengar pasangan hidupmu yang kau cintai sakit. Waktu sahabat saya Sandi sakit saja, saya khawatir. Padahal saya gak bertalian darah, tapi beliau adalah sahabat saya dalam Tuhan. Saya khawatir. Tapi saya percaya bahwa jangan sampai kenyataan tidak ada kabar, dia sedang sakit, itu mendikte iman saya berdoa. Waktu saya sedang sakit, mama saya juga sakit, beliau sudah tua, saya tidak membiarkan berita buruk itu mendikte saya untuk beriman. Saya yang harus mengalahkan semuanya dan saya berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sadar kalau kita selalu punya kuasa atas hidup kita. Kita tidak hanya punya alasan untuk bersyukur, kita juga harus punya kesadaran bahwa kita harus punya kuasa. Kita menguasai hidup kita dan semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Yang ketiga, belajar dari Ayub. Apa yang dia bisa kendalikan? Apa yang dia tetap pegang kendali tengah-tengah semua kekacauan itu? Yang ketiga, your perspective determines your destinations, Bapak Ibu. Cara pandangmu harus bisa engkau kendalikan. Sekalipun masalah sedang berat,
Jangan sampai engkau memandang ke arah yang salah. Nah, gini Bapak Ibu. Kesalahan manusia seringkali terjadi bukan karena dia kurang tahu, bukan karena dia kurang pintar, atau bukan karena dia kurang beriman. Tapi karena dia suka salah menaruh pola pandangnya seperti apa. Bapak Ibu, sejago apapun, sekencang apapun mobilmu, kalau arahnya salah, nggak nyampe. Engkau ngebut naik Ferrari mau ke Surabaya, tapi engkau malah ke arah pelabuhan Bakaheni, engkau ke Lampung. Kenapa? Bukan karena mobilmu salah, bukan karena mobilmu kurang kencang, tapi karena arahnya salah. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, arahkan hidupmu kepada sumber pemulihan itu. Kalau engkau mau mengembalikan kehidupanmu kepada jalur yang tepat, engkau harus patuhi arahnya. Kesalahan kita seringkali perspektif kita salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena kedewasaan kita belum matang, iman kita belum berubah menjadi kehidupan yang diimani. Ayub juga sempat memiliki perspektif yang salah Bapak Ibu. Memang dikatakan bahwa dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, memang dia tidak berbuat yang tidak patut, memang dia tidak salah, tetapi waktu dia memiliki perspektif yang salah, hampir saja dia kacau, berkeping-keping. Ini namanya hancur kuadrat Bapak Ibu. Tetapi apa? Untung ada kesempatan untuk berubah. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau peka saja kepada Tuhan, selalu Tuhan berikan kesempatan untuk berubah. Kita nggak bisa menghindari, kita bisa saja berbuat salah. Kenapa? Kita hidup di dunia yang begitu dinamis. Ada begitu banyak orang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita, dan tentunya seringkali pengaruh buruk bisa saja terjadi. Ayub memiliki istri yang malah meminta Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Ayub didatangi oleh 3 sahabatnya yang bukan malah memberikan support yang baik, memberikan nasihat, menolong, mendengarkan, memberikan dukungan, tapi malah memberi pengaruh yang buruk kepada Ayub. Sampai akhirnya Tuhan harus berhadapan langsung dengan Ayub. Tetapi di ayat 40 pasal 42 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia meriset ulang arah pandangnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesali semuanya. Dia sadar itu bukannya membuat dia makin dekat kepada pemulihan, bukan makin dekat kepada penciptanya, dia malah makin kacau, makin jauh. Kalau bahasa Betawinya makin belangsak Bapak Ibu. Penyesalan Ayub mengubahkan perspektifnya jadi sehat. Dan untungnya kesempatan itu masih ada. Terhindar dari keterpurukan sangat ditentukan oleh seberapa cepat kita menyesal dan mengembalikan pandangan kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi saya ulangi. Terhindar dari keterpurukan dan dipulihkan sangat ditentukan oleh seberapa cepat kita menyesal dan mengarahkan pandangan kita kembali kepada kehendaknya atas hidup kita. Dan percayalah Tuhan tidak mau kita berada di destinasi yang salah. Tuhan gak mau kita berada di tujuan yang salah dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan datang, lahir, mati untuk menebus kita supaya tujuan akhir hidup kita itu benar Bapak Ibu. Satu kutipan dalam bahasa Inggris berkata, your perspective is either become your prison or your passport. Cara pandangmu itu bisa berubah menjadi penjaramu atau pasportmu.
cara pandangmu itu bisa menjadi sesuatu yang malah mengekang hidupmu, menghentikan langkahmu, atau justru menjadi paspor yang membawa engkau kepada kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau berikan. Belajar 3 hal ini Bapak Ibu. Your attitude determines your gratitude. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa your faith determines your fact. Dan yang ketiga, your perspective determines your destinations. Ada 3 kendali ini masih bisa engkau pegang di dalam semua kekacauan. Kendali terhadap sikapmu, kendali terhadap imanmu. Engkau punya kendali terhadap cara pandangmu. Jangan biarkan 3 hal ini dikendalikan oleh iblis. Serahkan itu kepada Tuhan. Engkau pegang kendali, maka pemulihan pasti terjadi dalam hidupmu. Dalam ibadah dari rumah ke rumah, teruslah taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan kami dengar dengan sederhana. Belajar dari hamba-Mu yang luar biasa, Ayub, yang mengajar kami, menegur, memberikan kami nasihat hari ini. Bagaimana caranya kami tetap memegang kendali atas sikap kami, kedewasaan yang matang di hadapan-Mu. Kami harus memegang kendali atas iman kami, dan kami tidak hanya sekedar punya iman, tapi iman yang kami hidupi dan kami jalani. Yang ketiga, kami juga mau belajar untuk memiliki perspektif yang benar di hadapan-Mu. Ampuni kami, sertai pelayanan kehidupan dari hamba-Mu, Ibu Pendeta Popi, beserta keluarga besar hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya gereja Tuhan yang sedang dibangun pun segera selesai dan bisa dipakai untuk melayani jemaat Tuhan dengan baik. Cukupkan semua yang dibutuhkan, penuhi semua yang diperlukan. Dan untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan yang beribadah, walaupun masih secara online, kasih Tuhan, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang baik, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Berkati kami semua, terjemahkan semua firman Tuhan untuk mampu kami dengarkan, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Jemaat Tuhan kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini terus menggugah hati kita untuk menjadi saksi Tuhan, melakukan panggilan Tuhan yang Tuhan mau. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan bersyukur Engkau hadir bagi kami pada hari ini dalam ibadah online kami Tuhan. Engkau telah mengingatkan dan mengajarkan kepada kami akan panggilan kami sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Allah lewat kehidupan kami. Tolong urapi dan kuduskan kami semua dengan firman-Mu yang hidup hari ini. Tuntun topang kami untuk terus menjalani kehidupan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini Bapa. Sehingga Injil-Mu diberitakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Pakaikan hamba-Mu selus untuk melayani Engkau dengan kuasa dan mujizat-Mu. Dan semua hamba-hamba Allah yang melayani hari ini Tuhan memberkati. Tuhan sertai dan pelihara jemaat-Mu dalam persekutuan yang hidup dalam Yesus Kristus, yang telah hari ini juga menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur anugerah-Mu bagi kami semua. Pada bulan September ini kami boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan lewat firman-Mu kami dituntun untuk diarahkan kembali untuk menyadari akan panggilan kami sebagai orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah firman-Mu dan perjamuan kudus memperteguhkan kesaksian kami sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Allah. Di sepanjang minggu ini kehidupan kami menjadi saksi, dan seterusnya hidup kami adalah saksi Kristus yang terus mewartakan kebenaran Allah. Makasih Tuhan, pelihara kami, lindungi kami. Sepanjang minggu ini kami dalam pekerjaan, usaha dan rumah tangga jemaat-Mu, Engkau memberkati dan menyertai mereka semua.
apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Tuhan memberkati. Berkati semua umat-Mu dalam keadaan mereka hari ini. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang susah Tuhan hiburkan mereka. Yang lemah Allah kuatkan oleh kuat kuasa-Mu. Dan Roh Kudus tolong seluruh umat Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran menurut kehendak dan karya Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Sehingga minggu depan kami kembali dipertemukan dalam ibadah online dalam pertolongan-Mu. Sehingga semua menurut rencana dan kehendak Tuhan pula lah semua berjalan dalam mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, memberkati seluruh umat-Mu dalam kehidupan mereka sepanjang minggu ini. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Juga Tuhan menolong dan menyertai kami di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kalau kasih kuasa dan anugerah-Mu menyertai kami sekeluarga dan seluruh pekerjaan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ada atas jemaat-Mu hari ini dan senantiasa. Berkat-Mu melimpah bagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan memelihara engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang dilimpahkan atas hidupmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ku percaya Allah